Mbak. Iya, silakan masuk, Mbak. Mbaknya mau duduk di mana? Di sini atau di situ? Di mana? Di sini aja Mbak. Udah Mbak, silakan duduk. Ya, silakan dipakai, Mbak. Tinggalan. Ya, nggak apa-apa. Nah, apakah sudah merasa nyaman, Mbak? Sudah. Baiklah. Sebelum itu saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melda. Saya Yulita. Melda. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik sih. Cuman ya adalah sedikit baiknya. Tadi kesini sama siapa? Sendiri. Naik apa? Naik motor. Macet? Ya lumayan. Akhirnya sampai ya. Iya. Kalau boleh tahu nih ya, Mbak nih hobinya apa sih? Kalau hobi badminton. Lumayan. Beda sedikit sama voli. Oh, Mbaknya sering ikut lomba-lomba ke apa gitu tuh? Antar sekolah. Gak apa-apa kan ya? Tanya-tanya dulu. Ya, ada. Tapi Mbaknya lebih senang di mana? Di badminton atau di volley gitu? Ada bakat gitu Di badminton. di badminton? Iya nih, ngomong-ngomong, Mbak Yulita kesini ada tujuan apa sebenarnya? Mau menceritakan apa? Ada masalah apa? Saya kesini bertujuan untuk berkonsultasi atau menceritakan tentang pertemanan saya lah yang sudah renggang gitu. Soal pertemanan ya? Mbak Yulita sudah tahu kan tujuan Mbak Yulita kesini mau ngapain, mau menceritakan soal apa? Sudah tahu kan? Sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa? Ada 3 apa sih peraturan kontrak konseling antara konselor dan konseling. Nah, yang pertama itu saya akan menjaga rahasia atau masalah yang Mbak Yulita ceritakan kepada saya, dan saya tidak akan membuka atau membongkar masalah pribadi Mbak dengan ke semua orang, kecuali membahayakan hidupnya Mbak atau Mbak tuh ada dalam bahaya. Atas izin Mbak ya. Ya. Nah, yang kedua itu waktu. Batas kita tuh 30 sampai 50 menit. Lebih dari itu kita akan membahas di sesi terakhir ya. Nah, yang ketiga itu antara saya dan Mbak Yulita, antara saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konselor, ya kan? Ya. Nah, itu Mbak cuman tugasnya tuh menceritakan masalah Mbak, apa yang Mbak hadapi, apa masalah Mbak tuh bagaimana gitu. Mbak tuh harus terbuka dan jujur ya, harus ya. Ya. Nih. Terus tuh tugas saya tuh mendengarkan Mbak, memberikan Mbak solusi, memberikan Mbak dukungan. Nah, itu sudah paham Mbak? Sudah. Oke, baik. Coba ceritakan Mbak tuh kesini mau ngapain, mau cerita apa? Coba ceritakan masalahnya gimana? Saya kesini mau cerita tentang teman
teman saya yang sekarang itu kami kayak jarang berkomunikasi, jarang berteman. Itu kayak sudah dia tuh kayak menjauh gitu dari saya. Baiklah Mbak, semoga Mbak bisa menyelesaikan masalah ini ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi. Coba ceritakan lagi lebih detailnya seperti apa. Dia tuh seperti apa, gimana ke kamu? Nah, jadi awal mulanya itu kan kami memang berteman, Terus itu teman berteman kami kemana, lanjut ujung-ujungnya dia tuh tiba-tiba menjauh dari saya, ya, kayak nggak mau berteman lagi sama saya kayak. Jadi saya tuh bingung salah saya di mana gitu. Tapi sebenarnya kami itu tidak ada permasalahan apa-apa, cuma dia kayak tiba-tiba diam saya, tiba-tiba tidak mau bertegur dengan saya. Tapi ada salah satu yang buat saya mikir, mungkin dia lagi ada pikiran, terus ada masalah keluarganya. Nah, jadi saya tuh kayak ya diam aja lah gitu. Nah, terus saya mau ngajak dia ngomong pun takut juga karena kan bingung mau mulainya dari mana gitu. Jadi ya sudahlah, biarin aja gitu. tapi di sisi lain kamu merasa kayak itu teman saya dari dulu, masa sampai sekarang saya nggak teguran gitu kan? Ya. Oh, apakah Mbak Yulita sudah pernah berkomunikasi sama dia gitu, menanyakan hal yang apa yang Mbak merasa tidak nyaman kepada dia? Apakah sudah Mbak Yulita menceritakan hal itu kepada dia atau belum? Kalau untuk cerita tentang permasalahan ini belum sama sekali, cuman ada sewaktu-waktu dia bertegur dengan saya, kayak misalnya dia butuh bantuan kah, atau kayak minta tolong dengan saya. Cuman di situ aja dia ngajak saya ngomong, tapi selebih dari itu nggak ada. Apa ya, dia tuh kalau misalnya ini ya Mbak, saya tangkap ya, dia tuh kalau misalnya dia butuh bantuan dia cari Mbak. Terus Iya. kalau misalnya Mbak butuh bantuan ke dia tuh nggak ada buat Mbak, kayak gitu ya Mbak? Iya. Oh gitu. Jadi ibaratnya dia butuh saya ada, tapi giliran saya butuh dia Nggak ada. tidak ada. Gitu ya. Sebaiknya sih Mbak ya, menurut saya Mbak tuh harus berkomunikasi dengan dia. Mbak harus berbicara face to face, bertatap muka antara dia dan Mbak. Nah, Mbak tuh harus berbicara kalau misalnya Mbak tuh nggak nyaman sama sikapnya. Cobalah dulu, kalau Mbak masih belum berani kan, nah Mbak harus beraniin daripada Mbak pendem kan. Nah, Mbak harus beraniin kalau Mbak tuh harus nanyakan masalah Mbak ini ke dia, masalah Mbak tidak nyaman dengan sikapnya. Mbak bilang gini aja, kalau Mbak kayak takut kan, takut sama dia. Siapa sih namanya, inisialnya aja sih, Inisialnya sih A. nah si A nih, Mbak nih cobalah ngomong dengan si A nih, bilang mohon maaf ya, sebelumnya nih saya mau ngomong sesuatu, saya merasa nggak nyaman sama kamu, sama sikap kamu ke aku tuh gimana. Kamu tuh mohon maaf ya ini, mohon maaf ya,
kamu bilang gitu ya, mohon maaf ya ini kalau misalnya membuat hati kamu kayak sakit gitu, atau kayak omongan saya tuh lebih tepatnya kasar ya. Kamu tuh kalau misalnya butuh bantuan tuh pasti kamu kayak gercep, kayak kamu chat saya kayak udah aku butuh bantuan. Nah saya tuh pasti tolong kamu. Nah giliran saya minta tolong ke kamu, kamu tuh gak ada sama sekali mau tolong saya, gak ada feedbacknya mau tolong saya begitu. Jadi tolonglah kamu paham lah, kalau kamu tuh harus saling apa ya, saling membantu gitu. Nah kan, nah terus tuh kalau misalnya dia bilang dia nggak, kalau misalnya dia merasa dia nggak kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa, yang penting kamu sudah kasih tahu dia kan, seperti itu kan ya. Nah kalau misalnya dia bilang dia nggak apa ya, nggak pernah melakukan kayak gitu ke kamu, ya sudah nggak apa-apa sih. Nah gitu, yang penting kamu sudah kasih tahu kan apa perasaan kamu ke dia, apa yang membuat kamu tidak nyaman ke dia kan. Nah, kalau soal pertemanan kamu ke dia gimana, kamu tuh mau masih lanjut berteman atau kamu mau stuck di situ? Kalau dari hati jelasnya ya pas sebenarnya saya ingin kembali berteman dengan dia, cuman saya lihat pertemanan kami ini kayak tidak ada perubahannya, ya sudah mau di apa lagi gitu. Ya seperti saya bilang tadi, kamu harus berkomunikasi dengan dia kan. Nah selebih itu kalau misalnya dirinya nggak mau berteman dengan kamu, ya sudah kamu cut off dia dari pertemanan kamu. Nah kalau misalnya dia mau minta maaf ke kamu, atau dia mau memperbaiki pertemanan kalian, nah kalian tuh ya udah, kalian kan saling memaafkan. Nah kalau misalnya dia kayak merasa nggak bersalah gitu ke kamu, atau kamu sudah ngasih tahu ke dia nih soal yang tadi kan, nah kamu terus dia bilang ih aku nggak ada lakukan kayak gitu, gitu. Nah dia merasa nggak bersalah kan, merasa dia tuh benar. Ya udah sih, kalau dia nggak mau berteman dengan kamu nggak boleh paksakan. Kalau misalnya dia nggak mau berteman sama kamu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau memperbaiki kesalahannya, mau berteman dengan kamu lagi, nah kamu bisa memaafkan itu. Bisa. Jadi kamu nih jadi kamu nih udah berani nih mau berkomunikasi dengan dia nih. Saya akan usaha. Tapi ada tunggu waktu gitu. Ya, tunggu waktu yang pas lagi untuk berkomunikasi dengan dia. Ya. Dia tuh ini ya, satu daerah ya sama kamu, satu kampung gitu. Satu tempat, satu apa? Bisa dibilang satu kampung, wilayah. satu wilayah. Ya. Oh, itu teman kamu dari apa? Dari kecil atau baru-baru aja atau gimana? Itu dari kecil ya? Kalian berteman gitu? Kan dari kecil sih, Dari sekolah? Dari sekolah. Dari sekolah. Terus tuh kalian mulai kayak gitunya mulai kapan ya? Atau ini apa? Kamu udah lama nggak berhubungan sama dia atau apa gitu? Kamu mulai nggak berhubungan gitu mulai kapan ya? Mulai dari tahun lalu. Oh, tahun lalu. Baru aja. Ya? Tahun lalu sih. Itu sekitar akhir-akhir tahun lah. Itu teman akrab kamu ya? Mau dibilang akrab? Mau dibilang akrab juga ya. Cuman emang biasa berteman. Itu merasa buat kamu gak nyaman. Iya. Itu yang kamu ingat terus. Iya. Karena kan kami
jadi sejak sekolah sama-sama terus, berteman terus. Itu yang buat diri saya tuh kayak ada ganjal gitu diri saya gitu. Makanya kamu kesini ya. Tapi kamu sudah kamu sudah dengar tadi kan apa yang saya bilang ke kamu. Kalau misalnya dia nggak merasa bersalah dengan kesalahannya, kalau merasa dia kayak aku mau ngapain, mana ada aku apain kau, biasa aja kok, dia nggak merasa bersalah, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya dia nggak mau berteman dengan kamu, udah kamu cut off aja dia dari pertemanan kamu, karena pertemanan yang kayak gitu susah sih, karena dia butuh bantuan kamu. Kalau misalnya dia butuh aja, sedangkan kamu kalau butuh bantuan dia tuh nggak ada. Padahal kamu effort kan ke dia, kamu tolong dia, kamu kalau misalnya kamu sesusah itu, tapi kamu tetap tolong dia, terus dia tidak ada sama sekali ya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, Mbak Yurika paham? Nah terus tuh, ngomong-ngomong nih ya, kita sudah membahas soal pertemanan kamu tadi. Kamu coba berkomunikasi ya dengan dia ya, boleh? Nah, tapi tunggu ya, kumpul ini dulu, kumpul tenaga. Aduh ya Mbak, ngomong-ngomong nih, kamu saudaranya berapa ya? Saya ada 2 saudara aja sih. Kamu anak berapa, pertama atau Pertama ya. Pertama tuh harus kuat, strong, kayak harus gimana sih anak pertama tuh? Harus bisa mandiri ya kan? Ya itu aja sih saran dari saya ke kamu. Kalau misalnya kamu sudah berani mau berbicara dengan dia, silakan. Kalau kamu sudah berani, kamu ungkapkan semua ya. Nah, kalau misalnya dia benar ya sudah, kamu cut off aja. Nah, kamu lupakan masa depan. Yang penting kamu sudah ngasih tahu dia kan, masalah kamu itu apa ke dia. Udah Mbak? Ya, itulah saya coba untuk berkomunikasi dengan dia. Semangat ya Mbak. Ya. Terus tuh itu aja sih dari saya. Jadi Mbaknya mau gimana? Dari Mbaknya aja sih lagi. Coba Mbak mau. Cukup sih Mbak. Cukup ya. Cukup masukannya. Ya. Jangan malu-malu ya datang ke sini lagi. Maksudnya jangan sungkan. Gitu. Kalau misalnya Mbak punya masalah, ceritakan aja ke saya. Saya pasti beri Mbak solusi, dukungan buat Mbak. Kalau misalnya Mbak merasa kayak sedih gitu, kalau Mbak mau curhat kan, boleh sih saya. Jangan malu-malu ya Mbak. Oke Mbak. Mana nangis kan? Enggak. Oke Mbak. Jadi sudah Mbak. Terima kasih ya Mbak Melita atas sama-sama. bantuannya. Ya sudah sih Mbak. Saya antar ya Mbak. Iya. Iya kan ya. Oke Mbak, saya antar. Kasih ya, Mbak. Oke